Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video kami di channel ini, channel Kalian. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kita, karena itu membantu kita dalam membuat konten-konten video yang bersangkutan dengan materi kita. Nah, untuk video kali ini, saya sebenarnya tidak membahas materi, tapi ingin membalas komentar-komentar yang ada di video YouTube kami. Nah, di channel kami banyak kan yang teman-teman yang sudah komentar dan bertanya bagaimana cara solusi dan serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan. Nah, itu belum sempat kami balas. Nah, di sini pengen kami balas secara langsung karena bingung juga gimana cara balasnya satu-satu, ya kan? Baik, kita langsung ke materi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya highlight, saya pilih. Nah, tanya jawab ini akan kita lakukan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Kita akan coba lihat lagi nanti komentar-komentar kalian yang dimana kita cari lagi materinya dan baru kita balas ke kalian gitu. Nah, di sini ada pertanyaan pertama dari Winda Agustin. Nah, di sini Winda Agustin bertanya, "Permisi Kak, mau tanya, kalau tanah disewakan untuk misalnya usaha, yang mengurus perizinan pemilik atau penyewanya ya? Tolong dibalas." Nah, untuk masalah sewa menyewa tanah, balik lagi ke oknum yang menyewanya tadi ya. Di sini misalkan Anda telah menyewa sebuah bidang tanah. Apakah tanah itu sudah berbentuk sertifikat hak milik? Berarti kalian tidak usah mengurus untuk hak guna usahanya atau HGU-nya. Karena di situ udah memiliki sertifikat hak milik, kepemilikannya itu. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan bidang tanah tersebut misalkan untuk usaha kafe, perizinan yang kalian buat itu adalah perizinan ke RT. Nah, itu adalah pihak penyewanya karena orang pertama sudah menyediakan bidang lahan. Nah, kalian udah akad untuk menyewa sebuah bidang lahan tersebut. Nah, bidang lahan tersebut ingin kalian guna menjadikan usaha. Nah, itu kalian yang harus mengurus izin-izinnya ke dinas-dinas terkait, entah itu bidang usaha apa yang kalian akan buat. Nah, gitu. Nah, untuk selanjutnya ada dari Endar Prasetya. "Bang, selain FB, IG, YouTube, yang paling rekomen buat nawarin properti apa ya Bang?" Nah, kalau dari divisi marketing kami, untuk promosi memang menggunakan media ini. Sebenarnya YouTube juga nggak terlalu sih. Facebook dan Instagram lah sekarang ya. Karena di situ kan ada juga cara kalian untuk melakukan promosi lebih gitu di situ. Kalau kalian lebih ulik lebih dalam lagi masalah sosial media tersebut. Nah, ada juga platform-platform lain yang mungkin disediakan seperti kita di sini tidak di-endorse ya. Mungkin kalian bisa buka di website-website properti. Nah, di situ kan mereka menawarkan jasa untuk promosikan tanah. Bahkan di OLX saja, aplikasi OLX, nah itu kan ada juga. Nah, kembali lagi ke kalian. Di sini adalah hukum rata-rata. Semakin banyak kalian mencari, kalian akan mendapatkan. Nah, kembali ke kalian. Jadi kalian pengen strategi seperti apa? Semua channel, semua lini itu ada. Tinggal usaha kalian sendiri aja bagaimana cara mencarinya. Mungkin itu membantu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke Dewi Ernawati ya. Dewi Ernawati, mohon maaf. Nah, Dewi Ernawati bertanya, "Kalau beli tanah kafling dapat suratnya masih PPJB, apa kuat Bang? Tolong dijawab ya. Terima kasih." Jadi PPJB di sini sebenarnya adalah perjanjian jual beli. Nah, kuat enggaknya itu bagaimana kalian yang melakukan jual beli kepada pihak penjual tadi. Misalkan case di sini kalau misalnya kita berbicara dengan tanah kafling, biasanya pihak penjual menjanjikan bahwa tanah kafling tersebut akan selesai pemecahan sertifikatnya di bulan sekian atau di tanggal sekian yang sudah dijanjikan. Maka dari itu dibuatlah perjanjian jual beli di mana menyatakan bahwa misalkan pihak pertama akan menyelesaikan pemecahan bidang tersebut pada waktu segitu. Nah, apabila tidak diselesaikan, apa impactnya, apa dampaknya? Nah, itu dibuat di perjanjian tersebut. Nah, perjanjian tersebut itu dibuat di depan notaris. Artinya bahwa perjanjian tersebut itu sah gitu. Kedua belah pihak dengan ada satu pihak lagi sebagai saksi. Itu sebenarnya. Nah, masalah kuat enggaknya kembali lagi ke pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian tersebut. Jadi kalau misalkan di perjanjian tersebut telah dijelaskan, misalkan tadi masalah sertifikatnya seperti apa, masalah pembayarannya seperti apa, berapa biayanya tanah tersebut. Nah, kalau memang di situ sudah jelas, saya rasa itu cukup untuk bukti kalian dalam membeli properti tersebut.
gitu. Nah, kalau misalkan kalian ingin bertanya lebih lanjut atau pengen tahu lagi perjanjian yang seharusnya di dalamnya seperti apa, boleh kalian buka-buka juga di website-website internet, cari-cari lagi informasi seperti apa. Karena di sini perjanjian itu sangat penting. Itu adalah perjanjian pertama ketika kita ingin membeli sebuah properti. Semoga membantu ya jawabannya ya kepada pertanyaannya. Mohon maaf. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada CMS Unitrack. Iya benar ya, CMS Unitrack ya. Mas, apakah tanah kafling yang berpatok BPN itu bisa dikatakan aman? Jadi balik lagi teman-teman ya, untuk sertifikat yang aman atau tidaknya kita harus mengecek langsung ke BPN. Nah, kalau misalkan kamu punya waktu lebih untuk langsung melakukan pengecekan ke kantornya, itu silahkan. Tapi sekarang udah ada aplikasi nih untuk bantu memangkas waktu yang tadi seharusnya kita keluarkan. Dengan aplikasi ini kalian bisa ngecek langsung apakah benar sih sertifikat ini lokasinya di situ. Luasannya benar nggak sesuai dengan patok yang tertera di situ gitu, di lokasi bidang tanahnya. Nah, dari aplikasi inilah bisa ngebantu kalian untuk mengecek aman atau enggak gitu lokasi yang benar nggak nih di sini. Nah, mungkin kalau teman-teman belum lihat, boleh dicek dulu video sebelumnya karena di situ kami membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Cara gampang gimana cara pakai aplikasi tersebut. Ngecek sengketanya benar nggak di sini, luasannya segitu benar atau tidak gitu. Oke, semoga membantu ya. Oke, selanjutnya ada Reni Aza. Bang, mau tanya, apakah surat induk tanah masih berlaku ketika saya sudah pecah sertifikat? Karena setelah pecah, surat induk tidak dikembalikan. Nah, untuk pemecahan bidang, surat induknya sudah tidak ada atau sudah dimusnahkan. Jadi, kalau misalkan Anda yang melakukan pemecahan tersebut, berarti Anda sudah tahu bahwa bidang tadi, misalkan satu bidang ini ingin dipecah jadi 4 bidang tanah. Jadi bidang induknya sudah tidak ada lagi sertifikatnya karena udah menjadi 4 sertifikat bidang tanah. Jadi sudah dimusnahkan datanya. Jadi begitu. Jadi saya rasa sudah tidak ada lagi untuk sertifikat induknya. Semoga itu membantu. Nah, baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Mary Tongtong. Mary Tongtong di sini menjelaskan kemarin aku baru beli bos ukuran 9x9 seharga segitu, aku cuma dapat kwitansi doang. Terus gimana bos? Jadi teman-teman, untuk melakukan jual beli tanah ini tidak cukup dengan kwitansi. Mungkin kalau kalian menggunakan kwitansi adalah bukti pembayaran saja. Tapi untuk melakukan jual beli tanah, pertama Anda harus punya AJB, akad jual beli, karena di situ menyatakan perpindahan tangan dari pihak yang pertama ke pihak kedua. Nah, AJB saja sudah harus dilakukan di depan notaris. Nah, itu banyak banget itu pasal-pasalnya di situ gitu. Nah, apalagi kalian yang membeli bidang tanah yang cuma diberi kwitansi. Jadi baik lagi loh, fungsi kwitansi di sini adalah bukti pembayaran saja. Bukan bukti bagaimana kita nih yang udah beli barang itu, apalagi di sini ya case-nya adalah properti, itu udah hak milik kita gitu. Nah, itu kan harus kita balik nama. Nah, itu memerlukan proses yang panjang. Jadi tidak cukup kalau itu hanya kwitansi. Kalaupun tidak bisa melakukan AJB seperti yang biasa kita jelaskan atau mungkin dari teman-teman kita yang komentar di YouTube kita ya kan, bahwa ada orang yang membeli tanah kafling saja dia belum dapat sertifikatnya nih. Nah, untuk itu aja kan nggak bisa nih buat AJB. Mereka tetap harus melakukan PJB, perjanjian jual beli. Nah, di mana ini juga harus disahkan sama notaris. Karena apa? Di perjanjian tersebutlah di mana menjelaskan bahwa pihak pertama akan menyediakan bidang tanah yang akan dijual tadi dengan harga sekian, dengan cara pembayaran seperti itu, dan lokasi yang di situ gitu loh. Jadi informasi-informasi itu harus jelas. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli bidang tanah, apalagi untuk investasi, saya sarankan jangan mau hanya diberi kwitansi. Lakukanlah proses yang benar, lakukanlah step-step yang benar, karena di sini agar kalian tidak dirugikan. Jadi kalau misalkan kalian simak video kami sebelumnya itu bagaimana cerita seseorang membeli bidang tanah yang diberi hanya kwitansi saja. Nah, kalian boleh cek videonya bagaimana kisah dia. Nah, di sini saya harap apa yang kita berikan, konten-konten yang kita keluarkan ini membantu kalian. Apalagi masalah membeli investasi di sini kita harus sangat teliti. Karena ini untuk jangka yang panjang dan ini untuk investasi kita juga. Nggak mau dong kita mengeluarkan dana yang tidak sedikit sekarang, nggak taunya di beberapa tahun kemudian kita tidak bisa menikmati hasilnya.
Semoga itu yang bisa saya bahas di sini. Semoga yang kami bahas pada hari ini membantu teman-teman sekalian. Dan mohon maaf kalau misalnya ada komentar-komentar yang belum kita bahas juga. Kita akan atur waktu, kita akan coba melakukan Q&A ini sesering mungkin. Tapi balik lagi, kita tidak ingin hanya asal bicara, dan saya di sini bukan untuk menggurui. Kita sama-sama belajar. Case yang teman-teman temukan, mungkin ada teman-teman lain yang tahu jawabannya, silahkan dikomentari juga. Karena saya juga senang di sini kita saling sharing, saling berbagi supaya masalah yang kita temukan menemukan solusinya. Semakin banyak kita memecahkan masalah orang, insya Allah masalah kita sendiri akan terpecahkan gitu. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk menonton video ini. Saya harap video ini sangat bermanfaat bagi kalian dan bagi kami di sini. Nah, jangan lupa untuk subscribe di channel kami dan like video-video kami. Itu sangat membantu kami loh dalam membuat konten-konten. Nah, mungkin sekian dari saya Abdul Maliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membuka sertifikat hak milik, ada garis putus-putus ya kan di situ. Sorry, ada suara. Siapa pengirim ini? Kamu ya? Ayo.